Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, mari kita perhatikan kedua gambar berikut ini. Perubahan lingkungan alam seperti apakah yang tampak pada gambar-gambar tersebut? Perubahan lingkungan alam yang terjadi pada gambar tersebut yaitu berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Peristiwa ini dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir. Penyebab dari penebangan pohon ada beberapa hal, yaitu untuk membuka lahan industri atau perumahan. Selain itu, penebangan pohon juga dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkan yaitu berkurangnya jumlah oksigen di bumi, banjir, tanah longsor, meningkatnya pemanasan global. Anak-anak pintar, banyak sekali perubahan alam yang disebabkan oleh manusia, antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, pemanasan global atau yang sering kita kenal dengan istilah global warming. Sebelum terjadinya pemanasan global, perubahan iklim dan cuaca selalu terjadi secara teratur. Sedangkan sekarang, setelah terjadinya pemanasan global, perubahan iklim dan cuaca tidak menentu. Suhu di bumi pun cenderung meningkat. Bahkan, semakin hari es di kutub semakin banyak yang mencair. Sebenarnya, apa penyebab dari global warming tersebut? Penyebabnya adalah memanasnya suhu bumi yang diakibatkan adanya kerusakan lapisan ozon. Dampak yang ditimbulkan dari global warming tersebut adalah naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub. Banyak petani yang gagal panen karena musim yang tidak menentu. Perubahan alam yang disebabkan oleh manusia yang berikutnya adalah tanah longsor. Sebelum terjadinya tanah longsor, keadaan infrastruktur jalan umum tidak tertutup timbunan tanah ataupun pepohonan. Rumah-rumah daerah sekitar tidak mengalami kerusakan dan struktur tanah pada lahan tersebut normal. Sedangkan setelah terjadinya longsor, infrastruktur jalan menjadi rusak. Rumah-rumah warga menjadi rusak. Banyak pepohonan yang tumbang sehingga menyebabkan struktur tanah menjadi rusak. Faktor utama penyebab tanah longsor tersebut adalah penebangan pohon secara liar. Hal tersebut menimbulkan dampak sebagai berikut. Antara lain, kerusakan pada berbagai jenis fasilitas umum maupun fasilitas pribadi. Kemudian jatuhnya korban jiwa karena tertimbun oleh tanah longsor atau reruntuhan bangunan. Perubahan alam yang terakhir yaitu banjir. Sebelum terjadinya banjir, daerah atau rumah-rumah warga kering atau dalam kondisi normal. Namun, setelah terjadinya banjir, daerah tersebut tergenang air yang menenggelamkan rumah-rumah warga sekitar. Apa saja faktor penyebab dari bencana banjir tersebut? Banjir ini akibat luapan air sungai di sekitar wilayah tersebut ketika musim hujan yang ekstrim. Aliran air tersebut tidak mampu ditampung lagi oleh sungai. Hal ini disebabkan karena aliran sungai tersebut tersumbat oleh sampah atau limbah rumah tangga dari warga sekitar. Dan dampak yang ditimbulkan dari bencana banjir tersebut adalah banyak warga harus kehilangan harta benda mereka yang hanyut terbawa derasnya air banjir.
yang menggenangi wilayah mereka. Munculnya penyakit seperti demam berdarah, malaria, penyakit kulit seperti kadas dan kurak. Nah, anak-anak pintar, sumber daya alam baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak, jika digunakan secara terus-menerus pasti akan habis. Pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkannya secara sembarangan. Jika sumber daya alam tersebut rusak atau bahkan habis, kita akan terancam bencana. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan. Lalu, usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, penghematan bahan bakar dan listrik. Yang kedua, penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Yang ketiga, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau melakukan reboisasi. Yang keempat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Yang kelima, melakukan daur ulang bahan bekas. Yang keenam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan, baik sungai, danau, maupun laut. Yang ketujuh, tidak menebang hutan secara sembarangan. Penebangan pohon dilakukan dengan cara tebang pilih. Artinya, kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah berusia tua dan setelah menebang maupun kita mau menanam dan menggantikan dengan pohon yang lebih muda. Yang kedelapan, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak. Karena bahan-bahan itu semua bisa menyebabkan kerusakan habitat dari ikan tersebut. Nah, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Apa akibat yang akan terjadi jika kita menebang hutan secara sembarangan? Yang kedua, usaha-usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Dan yang ketiga, akibat buruk seperti apakah yang akan kita terima apabila tidak melakukan pelestarian sumber daya alam? Silahkan kalian jawab di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, jika kita bersikap baik terhadap alam, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat dari alam tersebut. Salah satunya adalah kita bisa menikmati pemandangan alam yang begitu indah dan enak untuk dipandang mata. Nah, tahukah kalian sebuah lagu tentang keindahan alam? Salah satunya adalah lagu Memandang Alam. Sekarang, mari kita nyanyikan bersama lagu tersebut. Nah, silahkan kalian ikuti pewarta atau kalian juga bisa mengklik link yang ada di pojok kanan atas video ini. Atau kalian bisa juga mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Anak-anak pintar, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Memandang Alam. 1, 2, 3, 4. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Satu kali lagi. Memandang alam dari atas bukit,
sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Nah, anak-anak pintar, sekarang silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Nyanyikanlah lagu memandang alam dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Kemudian kalian videokan dan kirim ke guru kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Perlu kalian ingat bahwa merawat dan menjaga alam adalah tanggung jawab kita semua. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk alam dan lihat apa hasil yang kita dapatkan kemudian. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.